Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah memikirkanmu terus-menerus meski tak ada komunikasi. Memikirkanmu terus meski tak ada komunikasi. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif, dipilih dan dipilah-pilah. Kalau kamu pingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu, silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram. Oke, kita lihat dulu ya. Ada energi seperti apa dari seseorang yang memikirkanmu terus-menerus meski tak ada komunikasi? Ada apa antara kamu sama dia? Tangled. Sepertinya masih ada situasi yang kusut ya antara kamu sama dia. Sepertinya ada situasi yang cukup rumit ya. Dimana mungkin sekali kayak mau melepaskan sulit, tapi kejelasan juga mungkin belum ada ya. Mungkin sekali orang ini itu tidak ada komunikasi sama kamu ya. Kamu juga berusaha berkomunikasi sama dia juga nggak ada tanggapan kayak gitu ya. Sehingga situasinya itu seperti nyangkut ya. Kenapa? Karena mau dikelarin pun situasinya unfinished business, ngegantung. Ada yang nyangkut, masih ada hal-hal yang belum kelar. Mungkin kamu masih ada unek-unek, kamu masih ada pertanyaan, kamu masih bingung dengan segala sesuatu yang terjadi dengan situasi dan sikapnya dia, gitu ya. Dan mau melepaskan pun mungkin sekali seperti situasinya kamu kayak mau lepas dari dia pun sulit, karena masih ada nggak tenang, penasaran, bingung, gitu ya. Tapi tangled di sudut lain juga bisa berarti kamu berdiri dengan seseorang yang dia sedang stagnan sekarang. Dia pun sedang nyangkut situasinya. Ada situasi yang membuat dia mungkin tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan ini ataupun itu karena situasinya kurang clear, teman-teman. Itu kelihatan di sini, gitu ya. Dia pun kamu berdiri juga dengan situasi yang dia nyangkut, gitu ya. Twist ya. Tuh. Kenapa? Di sini ada situasi di mana banyak hal-hal yang dipertanyakan, banyak hal-hal yang membingungkan, ya. Di mana needing an answers, kamu juga mungkin perlu untuk jawaban. Kenapa sih dia ngediamin kamu? Kenapa sih nggak ada komunikasi? Kenapa sih hubungan seperti ini dan sebagainya gitu loh ya. Jadi kayak banyak hal-hal yang perlu untuk dikelirin dan perlu untuk diperjelas ya teman-teman. Jadi situasi ini tuh kayak karena nyangkut, energi kamu nyangkut, energi dia juga nyangkut. Close off. Tuh. Orang ini di tengah situasi dia yang nggak bisa kemana-mana dan situasinya rumit, ya. Orang ini akhirnya menarik diri, menutup dirinya. Karena mungkin sekali secara emosional, orang ini tidak bisa. Secara emosi, secara psikologi, secara mentalitas, orang ini itu tidak cukup kuat untuk menghadapi kamu. Ya, karena mungkin banget seperti kayak nggak siap mungkin untuk menghadapi kamu, memberikan penjelasan, dan dia mungkin takut dipojokkan, ditekan dan sebagainya teman-teman. Ya, jadi kayak memilih untuk keluar dari situasi dan menutup diri. Ya, ada situasi unpredictable. Ya, ada situasi-situasi yang tidak jelas di sini. Satu, bisa saja ya, kamu merasa adanya ketidakjelasan sama hubungan ini, ketidakjelasan sama perasaan orang ini, ketidakjelasan dengan perencanaan orang ini, dan kamu merasa bahwa orang ini apakah bisa diandalkan atau tidak, unreliable. Kamu merasa mungkin kamu harus seperti berusaha sendiri, membangun relationship ini dan sebagainya, ya. Dan di satu sisi, orang ini mungkin sekali, ya, menutup dirinya dari kamu, ya. Karena dia juga masih tidak tahu ya apa yang harus dia lakukan ke depannya, karena segala sesuatu itu seperti tidak bisa diprediksi, segala sesuatu itu seperti tidak jelas buat dia. Situasi dia itu penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan ketidakjelasan. Mungkin dia dengan kondisi di mana kerjaannya dia belum tentu dia masih bisa terus melakukan pekerjaannya, atau dia sedang dalam posisi bisa saja tiba-tiba perusahaan tutup, atau tiba-tiba banyak masalah keluarga yang dia juga nggak tahu kapan selesainya. Mungkin ada tagihan, ada hutang piutang dan sebagainya teman-teman.
ya. Yang intinya dia tuh merasa segala sesuatu tuh masih belum jelas, ya. Been burned, ya. Sehingga efek lain adalah selain menarik diri, orang ini seperti lari dari kamu, ya. Seperti lari dari kamu karena mungkin dia ada trauma, takut ngadepin kemarahan kamu, takut marahin kekecewaan kamu gitu. Jadi seperti nggak berani untuk ngadepin itu, teman-teman, ya. Karena penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Seorang nggak gentleman dong, nggak gentlewati dong, iya. Gitu ya, dari sini dilihat gitu loh. Orang itu kan punya level mentalitas beda-beda gitu ya. Ada yang mentalnya kuat, ada yang mentalnya ya nggak berani gitu ya. Kalau udah situasi kayak gini, respon pertamanya mendiamkan kamu. Nah, sekarang kita coba lihat dulu siapa sih teman-teman ciri-ciri orang ini, ya. Siapa ciri-ciri orang ini? Oke. Mais tuh kan, orang yang gampang nggak tenang, orang yang stres, jadinya kepikiran ini dan itu, banyak perasaan-perasaan dia yang nggak tenang, teman-teman, gitu loh, ya. Ada situasi yang nggak tenang, banyak situasi yang stres, kayak gitu ya. Hal-hal kecil pun buat dia menjadi stres. Orang ini banyak sekali hal-hal yang banyak menekan dia, situasi dan keadaan, pemikiran-pemikiran dia, ada situasi whip ya. Sepertinya dia sedang sangat-sangat stres dengan situasi dan keadaan dia. Ada seorang energi divine maskulin di sini. Dia merasa seperti banyak ditekan oleh situasi dan keadaan yang menekan dia, ya. Ada situasi hard, ya. Jadi mungkin orang ini harus menetapkan ketetapan hati, gitu ya. Keputusan hati itu mau gimana? Mau lanjut apa enggak sama kamu? Apa mau udahan? Apa mau pilih kamu? Apa mau pilih yang lain dan sebagainya. Karena di sini ada dog ya. Karena mungkin sekali orang ini adalah awalnya teman kamu, sahabat kamu, dia dekat sama kamu. Dia juga selama ini selalu ada buat kamu. Tapi ya saat ini energi stres itu lebih kuat, teman-teman, ke dia, ya. Lalu ada situasi apa lagi antara kamu sama dia, ya? Dia memilih untuk tidak berkomunikasi, oke? Ada situasi apa antara kamu sama dia? Ada situasi alone, ya. Kamu merasa seperti sendirian dalam situasi atau keadaan ini, ya, teman-teman. Ada situasi atau keadaan yang membuat kamu merasa seperti sendirian. Karena ada situasi kayak kamu merasa ditinggalkan, sementara di satu sisi dia lagi pengen untuk sendiri dulu, ya, karena sudah terlalu stres, terlalu nggak tenang, tapi di dalam diemnya itu dia masih terus mikirin kamu, gitu loh, ya. Exit plan, orang ini tuh lagi sendirian, mikirin tuh jalan keluarnya gimana, gitu ya, jalan keluarnya gimana, terus habis itu kalau tiba-tiba situasi tambah buruk gimana, apa yang harus dia lakukan. Jadi orang ini sedang sendirian memikirkan cara untuk keluar dari situasi dan keadaan yang seperti sekarang, ya. Orang ini tuh sedang mikir harus bagaimana, ya. Ending, ya. Karena kalau yang Sora lihat, orang ini tuh seperti ngerasa hidup dia tuh sedang dalam posisi yang sangat mentok, ya. Dan situasi hubungan kamu sama dia pun seperti dia tuh kayak ada energi pesimis, kayak gimana ya, apakah hubungan ini masih bisa jalan apa enggak? Atau ujung-ujungnya hubungan ini emang mesti berakhir, gitu ya. Di sini perasaan dia sama hubungan ini memang kamu berdiri dengan seseorang yang kekanak-kanakan, childish, ya. Jadi responnya dia ketika ada masalah adalah kabur, terus habis itu responnya adalah dia nggak siap untuk ngadepinnya karena pemikiran dia belum begitu jauh, belum begitu siap, teman-teman, gitu loh, ya. Dan fierce temper, emosi dia itu sangat-sangat tidak menentu. Jadi kenapa dia memilih diam? Ya, karena memang ada ketidaksiapan secara mentalitas, gitu ya, dan secara emosional. Di sini orang itu punya emosi yang meledak-ledak. Jadi mungkin banget kalau kamu maksain untuk terus mungkin berkomunikasi dekat atau apa, itu nanti malah bisa saling mungkin melukai, lalu menyakiti, gitu loh, ya. Ada kemarahan, ada emosi yang ibaratnya kamu tuh bisa kena juga, gitu loh, efek dari itu semua. Oke? Sekarang kita coba lihat, ya, kenapa dia terus memikirkan kamu dalam diamnya dia. Craving, karena sebenarnya
pemikiran soal kamu itu terus masih ada di dalam pikirannya dia. Artinya, orang ini masih sangat-sangat terus memikirkan kamu, menginginkan kehadiran kamu, kayak gitu ya, kangen, rindu. Clues. Dan orang ini banyak sekali dapat pertanda ya teman-teman ya dari semesta ya. Kalau dia itu mungkin terhubung sama kamu, terkoneksi sama kamu, kayak gitu ya. Dan ada energi subconscious. Dan di bawah alam sadar, dia sering banget bermimpi soal kamu. Nah, jadi mimpi soal kamu ini seperti sebuah pertanda kalau hubungan ini terkoneksi, hubungan ini menjadi suatu yang spesial, kayak gitu ya, ada koneksi dari semesta. Dan sebenarnya dia mikirin kamu terus-menerus karena dia sebenarnya masih curious, dia masih mau tahu soal kamu, dia masih mungkin penasaran soal kamu, masih kepo gitu loh ya. Karena ya masih ada energi menginginkan kamu terlepas dari situasi yang ada gitu loh ya. Dan ada energi telepati batin. Orang ini mungkin saja merasakan energi telepati yang batin yang kuat sama kamu. Bahwa secara pikiran kamu mungkin sangat sering memikirkan dia dan begitu juga sebaliknya teman-teman. Pikirannya intens ya. Dan ternyata koneksi dengan kamu itu banyak berefek sama dia, influence di sini ya. Berefek banyak ke dia, artinya kamu tuh lebih daripada seseorang buat dia. Artinya kamu sangat istimewa. Mungkin cara berpikir kamu, energi kamu, pendampingan kamu menemani dia, kamu support dia, itu banyak berdampak sama dia teman-teman. Saat ini dia sedang berusaha menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan. Circumstances ya, orang ini sedang mungkin dalam keadaan dia harus menyelesaikan situasi dan keadaan dia secara pribadi. Ada yang mungkin harus menyelesaikan masalah keluarga, habis itu yang mungkin ada tanggung jawab lain dan sebagainya. Ada energi appearances ya. Orang ini itu sebenarnya ketika nggak komunikasi sama kamu ya, ketika dia memilih diem, itu sebenarnya dia sangat-sangat berdampak meskipun dia kelihatan kayak cuek-cuek aja teman-teman. Karena ternyata kamu itu masih menjadi energi seseorang yang sangat dia sayang. You're an angel. Kamu tuh masih jadi kayak malaikat buat dia. Keindahan kamu itu juga masih terus membayang di dia teman-teman. Ya, orang ini akhirnya sering banget ngeliatin wajah kamu ya, looking at your picture alone, often ngeliatin foto kamu gitu ya, atau dari postingan-postingan kamu teman-teman. Tapi yang menyadari gitu loh, di satu sisi situasi ini benar-benar sulit. Jadi sekarang ada energi tarik menarik antara kangen, dia butuh kamu, dia kepikiran kamu, dan ada energi rekonsiliasi. Orang ini sangat mungkin kepingin rekonsiliasi ke kamu, pingin kembali ke kamu gitu loh. Kenapa? Karena ada mesmerized. Energi ke kamu itu sangat-sangat kuat. Energi ke kamu itu sangat-sangat intens. Orang ini sangat intens ya teman-teman ya. Merasakan energi telepati sama kamu, energi mau tahu soal kamu, energi kepikiran kamu tuh memang tidak bisa dia lepaskan gitu loh ya. Karena ada telepati batin di sana. Lessons, apalagi kamu banyak bawa pembelajaran loh buat hidupnya dia. Orang ini banyak mendapatkan pembelajaran dan mungkin sekarang dia ngerasa kayak ini mungkin buah karma dari apa yang aku tabur ya. Mungkin dia ada bohongin kamu atau dia nggak jujur atau gimana. Dan dia mau bilang, tolong jangan ambil apa yang sudah terjadi sebelumnya itu sebagai kesalahan kamu, tapi itu sebagai kesalahan dia. Please don't take what happened personally. It's not you, it's me. Ya, itu memang masalahnya ada di dia, teman-teman. Ya, jadi mungkin seolah-olah sebelumnya omongan dia, kata-kata dia itu seperti menyudutkan kamu. Ya, tapi sebenarnya ya dia merasa bersalah. Jadi yang ini, orang ini tuh kepingin untuk minta maaf, teman-teman, sama kamu. Soal apa yang sudah terjadi, mungkin kata-katanya dia atau ada perilaku dia yang kurang mengena di kamu, teman-teman. Oke? Jadi, apa yang akan terjadi berikutnya? Apakah akan ada sesuatu di antara kalian? Energi house, ring, child. Teman-teman, ini ada dua skenario ya.
Kalau untuk kalian yang sudah berumah tangga, ini akan pada waktunya dia akan kembali lagi ke kamu, ya. Apalagi memang orang ini pun mungkin sudah punya anak sama kamu ya, teman-teman. Itu yang mungkin sangat mungkin terjadi ya, kembali lagi ke kamu. Nah, untuk kalian yang masih single, ya kalian mungkin belum berumah tangga sama dia. Aku cuma bisa lihat di sini bahwa pada saat ini dia harus mengutamakan keadaan ke rumahnya dulu, keadaan keluarganya dulu. Mungkin dia masih punya tanggung jawab sebagai seorang anak, ada masalah di keluarga, kayak gitu ya. Nah, tapi orang ini juga mungkin sekali akan kembali ke kamu, ya. Karena kamu tempat nyamannya dia, kamu seperti rumah. Ya, atau kalaupun dia nggak ada masalah keluarga, dia perlu untuk dirinya dia tuh dulu stabil gitu loh, ya. Karena memang sekarang saat ini dia masih sangat kekanak-kanakan, energinya berantakan, ada energi yang menggebu-gebu dan sebagainya, teman-teman. Komunikasi itu akan terjadi lagi, ya. Ada burst, ada energi komunikasi lagi, teman-teman, ya. Dia akan ada potensi balik sama kamu, ada potensi ngobrol lagi, bicara lagi, karena memang kan ada energi rekonsiliasi kayak gitu ya. Dan apalagi sudah berkeluarga, penting ya untuk pertimbangan faktor anak dan sebagainya. Masukan buat kamu apa? Harmoni, teman-teman. Kamu harus mengerti bahwa proses yang ada dalam hubungan kamu sama dia memang bukanlah sebuah proses yang mudah, tapi ini adalah sebuah proses dari yang namanya keseimbangan. Dan ada energi universe, dan sisanya kamu bisa menyerahkan ini sama semesta, ya. Kalau memang dia adalah jodoh kamu, semesta akan mengarahkan langkah ini untuk kamu. Jadi buat kalian yang sedang buat kalian yang sedang mempertimbangkan hubungan ini harus dilanjutkan atau tidak, teman-teman boleh untuk meminta kode sama semesta, hubungan ini harus seperti apa, harus bagaimana lagi ke depannya, ya. Karena cuma dengan ketulusan hati, semesta akan menunjukkan arahnya sama kamu. Nah, untuk teman-teman yang kepingin untuk memperkuat arahnya, teman-teman ingin memperkuat menerima energi dari semesta itu, kode-kodenya seperti apa, melalui mungkin petunjuk, firasat batin, intuisi, teman-teman silakan dibeli gelang rembulan, ya, gelang kelembutan bulan, ya. Ini sudah suara program dengan energi healing, jadi membantu intuisi, menambah energi feminim, dan juga menyupport teman-teman, ya. Infinity adalah lambang cinta tanpa batasan, dan star adalah lambang dari harapan positif. Teman-teman, ini produknya import ya, jadi kristal itu pada dasarnya sudah pasti untuk membooster aura, oke, teman-teman ya. Dan ukurannya bisa disesuaikan, dan dengan ini hari ini aku tambahkan lagi buat teman-teman ya, kalau teman-teman merasa teman-teman kalau lagi pakai ini tidurnya itu mungkin gak bisa diem, agak lasak atau gimana gitu ya. Kalau takut, teman-teman boleh kalau untuk pas tidur dicopot. Sora menyarankan mungkin pas tidur dicopot supaya nanti nggak nyangkut atau ketekan gitu ya, teman-teman. Apalagi kalau untuk yang tidurnya nggak bisa diem, jadi kamu bisa taruh dekat kamu aja. Buat teman-teman cowok, kamu bisa belikan ini untuk hadiah, atau kamu bisa kantongin aja kalau kamu nggak mau pakai. Stoknya terbatas, saat ini sudah kurang dari setengah. Produknya impor, teman-teman. Ini batu asli, jadi kamu kalau beli ini kamu mendukung Sora juga, oke? Instagram Sora harga 250.000, di Telegram, di Tokopedia 270.000, lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia. Oke, mohon maaf kalau harus menjelaskan agak lama. Kenapa? Dan harus diulang-ulang karena yang nonton hari ini belum tentu nonton kemarin. Jadi aku harus terus mensounding dan mengingatkan kalau produknya masih ada, namanya orang jualan, bener nggak? Terima kasih untuk pemaklumannya. Sekarang kita ke astrologi yang terungkap. Ini bisa jadi astrologi kamu, bisa jadi astrologi dia. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke, Gemini, Virgo, Cancer, Virgo, Taurus atau Capricorn. Ya, dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus. Dan untuk teman-teman yang kepingin untuk pembacaan pribadi, ya,
teman-teman yang mau baca pribadi, mau ketemu sama Sora langsung, atau teman-teman kepingin untuk bacakan online juga bisa ya. Teman-teman yang berada di Jakarta dan sekitarnya bisa ketemu Sora langsung, atau teman-teman yang lagi ke Jakarta juga boleh ketemu sama Sora. Lalu habis itu ada teman-teman juga yang kepengen online bisa, atau teman-teman terpanggil untuk belajar juga bisa. Aku ada ngajar, nanti dibimbing, kartunya juga dari aku teman-teman ya. Dan juga teman-teman yang kepingin untuk di healing karena teman-teman mungkin ada luka batin, kecewa, nggak tenang, nggak bisa tidur, pingin diterapi dan sebagainya, itu juga bisa ya teman-teman. Dan yang terbaru, teman-teman boleh baca bazi buat tahu DNA diri sendiri, melihat perjalanan hidup sendiri seperti apa. Kak, aku hidupnya seperti ini, ada masalah apa, aku mesti gimana dan sebagainya. Oke? TSH UDV IHZ WVQ MROYC 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Bye-bye.